Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa terpanjat kepada Ia Zat Pemurah, Maha Pemberi berkah serta nikmat yang melimpah. Salah satunya adalah nikmat sehat yang alhamdulillah masih kita miliki di tengah serangan pandemi yang menimpa bumi ini. Semoga tak hanya fisik kita saja yang terlihat bugar, namun keadaan hati kita, pikiran kita, serta sosial kita pun senantiasa dalam keadaan yang tentram. Sesuai dengan tema kali ini, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seringnya kita mengartikan sehat sebagai suatu kondisi di mana fisik kita, tubuh kita tidak terjadi masalah, dalam keadaan yang baik-baik saja, tanpa luka, goresan maupun rasa nyeri. Padahal sehat tidak memiliki arti yang sesempit itu. Sehat adalah suatu kondisi di mana fisik kita, psikis kita, serta sosial kita tidak terdapat masalah. Meskipun tidak terdapat luka atau nyeri di dalam tubuhnya, namun ketika pikiran ia kacau, stres, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sehat. Sesuai dengan judul tadi, bahwa ketika tubuh kita sehat, jiwa kita pun pasti akan kuat. Dan ketika jiwa kita sudah kuat, sosial kita pun pasti akan menjadi lebih baik. Kita bisa melakukan hal apapun, berinteraksi dengan siapapun, serta bekerja. Hal tersebut tentunya sangat berkesinambungan, sehingga harus sama-sama kita capai. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan untuk memperbaiki? Mungkin bagi yang mereka memiliki kualitas sehat yang kurang, atau mengantisipasi agar kita senantiasa dalam keadaan sehat. Hal ini mengacu pada konsep sebab akibat, yang secara garis besar ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Yang pertama yaitu faktor genetik, yaitu suatu keadaan seseorang atau sekelompok orang di mana mereka memiliki tubuh yang, mohon maaf, tidak sempurna. Selain mereka tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana orang-orang pada umumnya, mereka tentunya pasti memiliki rasa minder. Ya, secara tidak langsung ini mengambil 2 poin, yaitu fisiknya juga psikisnya. Namun untuk masalah genetik ini tidak mengambil terlalu banyak bagian, yaitu hanya sekitar 5% saja. Yang kedua yaitu faktor pelayanan kesehatan. Masalah yang besar terjadi tentunya bagi mereka yang tinggal di pelosok. Selain sulit dijangkau oleh tim medis, sarana dan prasarana kesehatan di sana mungkin juga kurang memadai, sehingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana kualitas kesehatan mereka yang tinggal di pelosok dengan mereka yang memang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Faktor ini mengambil bagian sekitar 20%. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor perilaku. Ini menyangkut dengan apa yang kita lakukan dimulai dari ketika bangun tidur hingga kita tidur lagi. Berapa banyak gerak fisik yang kita lakukan, serta asupan-asupan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah sesuai, kurang, atau justru berlebihan. Hal ini juga mencakup kepada pergaulan. Ketika pergaulan kita tidak sehat, otomatis itu mengundang penyakit-penyakit yang dikatakan serius. Dan faktor ini mengambil cukup besar, yaitu sekitar 35%. Lalu yang keempat adalah faktor lingkungan. Faktor terbesar yang sangat mempengaruhi sehat atau tidaknya diri kita. Bagaimana keadaan lingkungan kita, apakah bersih atau tidak, apakah airnya mengalir atau tidak, hingga nyamuk
bisa hingga nyamuk mempunyai kesempatan untuk berkembang biak. Dengan kata lain, sehat atau tidaknya seseorang tergantung pada pilihan yang diambil dari 4 faktor tadi. Apakah kita ingin sehat atau justru tidak, sehingga mengabaikan hal-hal tersebut. Karena ketika fisik kita sudah sehat, otomatis kita akan merasa senang, merasa puas akan diri kita, yang secara tidak langsung memperbaiki psikis kita. Ketika fisik dan psikis sudah baik, otomatis sosial pun akan terbawa. Kita memiliki energi untuk bekerja, untuk berinteraksi, serta yang lainnya. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan beserta kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.